Uang memang bukanlah segalanya, namun segalanya membutuhkan uang. Apalagi dengan memiliki banyak uang, kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Di video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Sprite, yang dirilis tahun 2009. Film yang mengisahkan petualangan orang yang hidup mewah dari hasil mengencani wanita-wanita kaya dengan modal tampang dan rayuan saja. Ia menikmati fasilitas mewah dan jaminan gaya hidup gratis dari korban. Ya, biar nggak penasaran bagaimana kelanjutannya, yuk tanpa basa-basi lagi, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan seorang pria yang bernama Nicky. Nicky selama ini hidupnya selalu bergantung kepada perempuan yang ia kencani. Nicky sangat tahu dan tentunya mahir bagaimana cara memanfaatkan perempuan dengan modal ketampanannya. Agar bisa menghidupinya, Nicky selalu berpindah dari satu perempuan ke perempuan lainnya. Karena Nicky seorang pengangguran sukses tanpa bekerja dan tempat tinggal tentunya. Malam petualangan Nicky pun berlanjut di sebuah klub mewah untuk mencari perempuan baru sebagai gantungan hidup berikutnya. Nampak Nicky sangat lihai dalam menilai latar belakang para wanita hanya dengan melihat penampilannya saja. Setelah berkeliling mengamati, Nicky akhirnya menjatuhkan pilihannya pada seorang perempuan yang dinilai menurutnya cukup sukses dan tajir. Nicky pun mulai memakai berbagai jurus rayuan dan gombalan untuk mendekati Samantha, perempuan incarannya. Dan ternyata Samantha juga tertarik dengan Nicky karena ketampanannya. Lalu mereka berangkat menuju ke rumah mewah milik Samantha dan mereka pun melakukan adegan mantap-mantapan. Keesokan paginya, ketika Samantha sudah terbangun dan ingin berangkat ke kantor, Nicky pun berpura-pura masih tidur dan tak ingin dibangunkan. Tipuan itu ternyata berhasil dan membuat Samantha sungkan untuk menyuruhnya pulang. Dan Samantha pun meninggalkan Nicky dengan kartu ATM-nya untuk membeli sarapan sendiri. Dan pada malam harinya, ternyata Nicky masih saja ada di rumah Samantha dan dengan sengaja membuatkan makan malam yang begitu romantis. Samantha pun jatuh hati padanya. Setelah makan malam, mereka melanjutkan bermain mantap-mantapan. Hari-hari pun telah berlalu. Hubungan mereka yang semula cinta satu malam, kini pun hubungan mereka menjadi cinta enak-enakan. Nicky pun terlihat selalu bersikap manis dan melayani Samantha dengan sangat baik. Hal itu ia lakukan agar bisa tinggal gratis dan menikmati fasilitas mewah yang ada di rumahnya. Bahkan, Samantha juga dengan senang hati membiayai segala kebutuhan pribadi Nicky. Lanjut, suatu hari, Samantha harus pergi keluar kota selama beberapa hari. Nicky yang tak mau ikut pun beralasan tidak bisa ikut karena ingin tinggal menjaga rumah saja. Samantha pun pergi sendiri. Nicky yang tak mau membuang kesempatan itu pun langsung mengundang teman-temannya dan mengadakan pesta di rumah Samantha yang diakui sebagai rumahnya sendiri. Pesta pun berjalan sesuai yang diharapkan, dan pada malam itu Nicky berhasil mengambil kesempatan untuk bermantap-mantapan dengan seorang perempuan cantik yang datang ke pestanya. Keesokan paginya, Nicky didatangi oleh seorang wanita bernama Email yang merupakan salah satu mantannya saat masih remaja dulu dan ingin mengajak Nicky untuk memulai kembali hubungan serius. Namun permintaan itu tidak ditanggapi oleh Nicky karena Nicky hanya menginginkan kepuasan semata. Daripada rugi karena jauh-jauh Email datang untuk melepas rindu, akhirnya mereka saling adu di atas ranjang. Ketika mereka sedang bermantap-mantapan, Samantha yang baru pulang pun memergoki Nicky bersama wanita lain di rumahnya.
dan Samantha menyuruh mereka untuk pergi. Nikki pun mengeluarkan jurus terakhirnya dengan meminta belas kasihan karena ia tidak mempunyai tempat tinggal. Samantha akhirnya luluh dan tidak bisa menolak keperkasaan Nikki. Ketika itu juga mereka langsung bermantap-mantapan. Scenes berlanjut. Pada suatu hari, saat Nikki dan temannya sedang berada di luar kota, keluar untuk makan siang di sebuah kafe. Di sana ia tertarik dengan seorang pelayan manis yang bernama Hitler. Nikki lalu berusaha untuk mendapatkan perhatiannya dengan cara komplain soal hidangan yang disajikan. Akan tetapi Hitler lebih cerdas dari wanita kebanyakan dan tidak mudah untuk ditaklukkan oleh Nikki. Lanjut, Nikki dengan sengaja tidak membayar makanannya dan menulis alamatnya di kertas tagihan. Alhasil, Hitler pun datang untuk menagih pembayaran makanan. Nikki pun mengajaknya masuk untuk melihat isi rumah dengan harapan membuat Hitler terpesona. Akan tetapi, Hitler tidak basa-basi dan langsung pergi setelah mengambil uangnya. Nikki yang semakin penasaran dengan Hitler meminta bantuan temannya untuk berpura-pura menjadi asistennya agar lebih terlihat memukau. Sandiwara itu tidak membuat Hitler terpesona sama sekali. Namun pada akhirnya Hitler memberi kesempatan pada Nikki dan setuju untuk berkencan dengannya. Lanjut, saat mereka makan malam, Hitler menerima telepon dan langsung pergi meninggalkan Nikki. Keesokan paginya, Samantha membangunkan Nikki dan bertanya, siapa wanita yang telah bermantap-mantapan dengannya saat ia pergi. Namun Nikki tidak berkata jujur kalau ia tidak bermantap-mantapan dengan wanita manapun. Kemudian, Samantha meminta Nikki untuk mengantarnya ke rumah sakit. Dan mereka pun pergi. Scenes berlanjut. Pada malam harinya saat Nikki sendirian di rumah, tiba-tiba Hitler muncul di kolam renang. Hitler datang untuk meminta maaf karena telah mengacaukan dan mengecewakan kencan mereka tempo hari. Hitler pun mengaku kalau kepergiannya tempo hari untuk menemui adiknya dan tidak ada sangkut pautnya dengan lelaki manapun, apalagi pacarnya. Hitler mengatakan bahwa sebenarnya juga menyukai Nikki. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Nikki. Dan malam itu pun mereka langsung bermantap-mantapan. Keesokan paginya, Nikki ingin memindahkan mobil Hitler karena menghalangi jalanan. Dan tidak sengaja, Nikki melihat cerutu yang ada di dalam mobil. Dan akhirnya, Nikki menyadari kebohongan Hitler. Yang selama ini, ternyata Hitler sudah mempunyai pacar. Nikki yang merasa tertipu, lantas mengusir Hitler untuk segera pergi. Lanjut, Nikki kemudian pergi menjemput Samantha di rumah sakit. Ternyata Samantha baru saja melakukan operasi selaput darah untuk bisa lebih memuaskan Nikki. Namun, sesuai anjuran dokter, Nikki diminta menahan diri untuk tidak mencoblos ke punyanya Samantha sementara waktu, karena masih dalam masa pemulihan. Kemudian, Nikki berbaik hati merawat dan mengikuti saran dokter untuk tidak bermantap-mantapan dengan Samantha sementara. Namun Nikki malah pergi ke klub dan mencari wanita lain. Akibatnya, Samantha mulai geram dan muak dengan kelakuannya Nikki. Lalu Nikki diusir oleh Samantha. Nikki pun kini menjadi gelandangan. Setelah menjual beberapa pakaiannya, Nikki akhirnya melanjutkan petualangannya dan kembali mencari mangsa berikutnya yang bisa membiayai hidupnya. Akan tetapi, saat di klub, tak diduga di sana ia bertemu dengan Hitler. Setelah cerita satu sama lain, akhirnya mereka berdua sama-sama menyadari kalau mereka mempunyai profesi yang sama. Ternyata, Hitler selama ini juga menipu pria kaya demi uang dan fasilitas mewah seperti yang dilakukan Nikki. Atas dasar solidaritas profesi yang sama, Hitler pun mengizinkan Nikki untuk tinggal bersamanya untuk sementara waktu.
Mereka pun selalu bekerja sama untuk menipu korbannya agar bisa mendapatkan uang. Setelah lama bersama-sama, keduanya juga mulai saling jatuh cinta. Lanjut, suatu hari Hitler mengungkapkan pada Nicky tentang tunangannya yang kaya raya meninggalkannya. Meski begitu, Hitler tidak menyesal karena telah jatuh cinta pada Nicky. Akan tetapi, Nicky merasa sangat kecewa karena soal pertunangannya yang selama ini baru ia ketahui. Nicky pun pergi keluar untuk menenangkan perasaannya. Setelah beberapa saat, Nicky kembali untuk menemui Hitler di rumahnya. Namun Hitler sudah tidak ada dan hanya menemukan catatan yang berisi pesan kepergian Hitler ke New York untuk memperbaiki hubungannya dengan tunangannya. Selama berhari-hari, Nicky gelisah dan galau karena Hitler yang tak kunjung pulang. Nicky yang sudah terlanjur jatuh cinta sangat kehilangan sosok Hitler. Lanjut cerita, Nicky kemudian berusaha menghilangkan kegalauannya dengan curhat kepada teman serumah yang bernama Eva. Setelah mendengar curhatannya, Eva lalu memotivasi Nicky dan mendesaknya untuk segera menyusul Hitler. Dengan bantuan Eva dan uang dari sahabatnya, ia bisa membeli tiket pesawat dan berangkat ke New York. Dan akhirnya, Nicky berhasil menemukan alamat Hitler yang kini tinggal di sebuah rumah mewah. Nicky kemudian membujuk Hitler untuk pulang dan memulai hidup baru bersamanya. Namun, Hitler ragu dengan kehidupannya nanti apabila bersama Nicky. Ditambah lagi, keduanya sama-sama tidak mempunyai pekerjaan yang bisa menjamin masa depan mereka. Setelah mendapatkan uang, Nicky langsung melamarnya saat itu juga. Akan tetapi, ternyata kini Hitler sudah menikah. Hitler lanjut menjelaskan bahwa ia tidak bisa bercerai begitu saja. Ia berpikir realistis dan membutuhkan rasa aman akan kondisi finansial yang pasti sudah diberikan oleh suaminya. Tak berapa lama, sang suami pun pulang. Dan Hitler lantas memperkenalkan Nicky sebagai pengantar makanan dari swalayan. Hal itu membuatnya sadar diri dan seketika lalu pergi meninggalkan rumah itu. Lanjut cerita, Nicky pulang ke Los Angeles dan akhirnya bekerja sebagai pengantar makanan. Di akhir film, Nicky diperlihatkan mengantar makanan ke rumah Samantha yang kini sudah mempunyai keluarga baru dan akhirnya film pun selesai. Ending yang cukup menyedihkan ya teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video berikutnya. See you, bye-bye.